Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Pradana, NIM 2017-04110160. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan skripsi saya dalam bentuk PPT PowerPoint ini secara singkat untuk memenuhi kebutuhan untuk melakukan pendaftaran untuk ujian skripsi. Langsung saja, yaitu skripsi saya di sini berjudul pengaruh konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja terhadap kinerja karyawan yang disurvei pada SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Joni. Bab 1 yaitu latar belakang masalah. Yang pertama adalah fenomena. Di sini saya ingin menceritakan sebuah fakta atau kejadian yang ada di sekitar saya, yaitu di mana ada sebuah keluarga di mana suami dan istri mereka itu sama-sama bekerja, sedangkan mereka memiliki anak kecil di rumah yang masih membutuhkan kehadiran sosok ayah dan sosok ibu. Nah, di sisi lain mereka harus menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga, di mana ketika mereka berada di kantor atau sekolahan, mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu dengan baik dan lain-lain, sedangkan mereka juga memiliki kewajiban sebagai orang tua untuk bermain dengan anak, untuk belajar bersama anak, atau sekedar menemani anak dalam kesehariannya. Nah, setelah saya mendalami di internet, saya mencari fakta-fakta lain di luar sana maupun penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, ternyata hal tersebut menjadi sebuah isu umum. Ada sebuah berita yang dikutip oleh kompas.com terkait stres kronik pada ibu suatu anak dalam pekerjaan. Itu para peneliti telah membuktikan ibu yang memiliki 2 anak dan pekerjaan penuh waktu mengalami peningkatan stres secara signifikan, yakni sebesar 40%. Penelitian itu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari rumah tangga di Inggris, termasuk kehidupan kerja para penduduknya, tingkat hormon, tekanan darah, dan pengalaman menghadapi stres. Para peneliti menilai 11 biomarker alias indikator tingkat keparahan penyakit yang terkait dengan stres kronik yang dialami. Hasilnya, tingkat keseluruhan biomarker yang terkait stres kronik 40% lebih tinggi pada ibu 2 anak yang bekerja penuh waktu dibandingkan dengan wanita bekerja tanpa anak. Sementara itu, tingkat keseluruhan biomarker yang terkait stres kronik pada ibu suatu anak dengan pekerjaan penuh waktu lebih besar sebesar 18%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa hal ini itu sudah menjadi isu umum dan sepatutnya mendapatkan perhatian lebih. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu work family conflict, stres kerja, konflik dan stres, dan variabel independen saya itu kinerja karyawan. Di sini ada work family conflict. Apa itu work family conflict? Yaitu pertentangan yang terjadi di antara anggota-anggota keluarga yang dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Selanjutnya, apakah itu stres? Stres yaitu beban. Stres yaitu beban masalah yang dialami seorang individu yang melibatkan beban kerja mereka. Selanjutnya, hubungan antara konflik dan stres itu apa? Yaitu di sini konflik dan stres itu berawal dari tekanan untuk menyeimbangkan dunia kerja dan keluarga, sehingga dapat menghasilkan stres yang dapat mengganggu efektivitas kita dalam bekerja. Selanjutnya, itu kinerja karyawan, yaitu sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria aktivitas lainnya.
Selanjutnya di sini ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah konflik pekerjaan keluarga itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, apakah konflik pekerjaan keluarga dan stres itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, bagaimana dampak bagi perusahaan dengan menurunnya kinerja karyawan. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu menguji signifikansi pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, untuk menguji signifikansi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, menguji pengaruh stres kerja terhadap konflik pekerjaan keluarga dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, mengetahui dampak yang diterima oleh perusahaan dengan menurunnya kinerja karyawan. Ya, masuk ke bab 2, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian dari konflik pekerjaan keluarga. Pengertian ini saya mengambil teori menurut Gilman dan Thomas dalam Wijono tahun 1993, yaitu secara umum konflik dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadinya ketidakcocokan antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik nilai atau tujuan yang berada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian dari stres menurut Bear and Friends dikutip dalam Bambang Tarupolo tahun 2002. Beliau menjelaskan bahwa stres ada sebagai suatu proses yang menyebabkan orang itu merasa sakit, tidak nyaman, atau tegang karena pekerjaan tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Dan yang ketiga yaitu teori dari Gibson mengenai kinerja karyawan, yaitu kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria aktivitas lainnya. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir penelitian atau hipotesis saya. Yang saya memiliki 3 buah hipotesis. Yang pertama yaitu konflik pekerjaan keluarga berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu stres kerja berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hipotesis yang ketiga, konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Saja masuk ke bab ketiga ya, atau metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian saya di sini saya menggunakan kuantitatif survei atau saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan membuka informasi berupa survei. Yang di sini saya menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner. Yang kedua yaitu objek dan subjek penelitian. Objek saya yaitu SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono dengan subjek guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono. Kenapa? Kenapa saya mengambil objek dan subjek tersebut? Karena menimbang dengan situasi pandemi seperti ini, di mana ketika kita akan melakukan sebuah survei itu akan melibatkan birokrasi yang rumit, atau ketika saya memasuki ingin menyebar kuesioner sebuah kantor akan direpotkan, mengingat beberapa perusahaan atau kantor itu sekarang menerapkan metode work from home dan saya tidak mengetahui jadwal tersebut. Dengan saya memilih objek dan subjek penelitian SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono, itu karena sebelumnya saya memiliki di sana memiliki akses, yaitu ada saudara saya yang bekerja di SMP Muhammadiyah Butuh dan beliau memiliki relasi di SMP Muhammadiyah Jono, mengingat karena kedua sekolahan tersebut berdekatan, sehingga memudahkan saya untuk mengambil data ke sana, dan dengan harapan data yang sudah saya ambil dan data yang sudah saya olah itu siapa tahu bisa menjadi masukan untuk mereka seperti itu. Dan yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Di sini populasi saya adalah seluruh guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Butuh dan SMP Muhammadiyah Jono dengan sampel sejumlah 33 responden. Dan teknik sampling yang saya gunakan di sini yaitu sampel jenuh atau keseluruhan dari populasi digunakan. Kenapa? Karena guru dan karyawan di kedua SMP tersebut itu sangat terbatas, mengingat
sekolahnya itu kecil, murid-muridnya juga tidak terlalu banyak, sehingga guru dan karyawan di sana juga terbatas. Karena jumlahnya sangat terbatas tersebut dan sangat mepet, mengingat minimal responden yang saya harus pakai itu sejumlah 30, jadi berdasarkan hasil dengan bimbingan dosen saya, yaitu saya menggunakan seluruh populasi yang ada, yaitu jumlah 33 responden. Selanjutnya saya memiliki kriteria penelitian, yaitu yang pertama sudah menikah, dan yang kedua jika memang ada guru dan karyawan belum menikah, minimal mereka tinggal di rumah dan memiliki keluarga di rumah. Intinya mereka ada orang lain di rumah mereka, jadi ketika mereka mengalami konflik pekerjaan di kantor, apakah dapat mempengaruhi keharmonisan di keluarga maupun sebaliknya. Jenis pengumpulan data yang saya gunakan yaitu data primer, data dikumpulkan melalui kuesioner. Ya, selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Variabel saya ada 3, seperti yang diketahui, konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja karyawan. Dimensi indikatornya seperti berikut, ada kontribusi waktu, pekerjaan, dan lain-lain untuk konflik pekerjaan keluarga, dan untuk stres, yaitu jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, tingkat kesulitan yang diberikan, fisik yang lelah, atau melibatkan emosional ketika menerima pekerjaan yang banyak atau berat. Dan untuk yang kinerja karyawan, itu dimensi atau indikatornya yaitu hasil kerja, tanggung jawab, semangat, kejujuran, kerjasama, dan kemimpinan. Untuk skala dalam definisi operasional variabel ini, saya menggunakan skala Likert, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dengan 1 sebagai sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, memasuki bab 4, yaitu pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu hasil uji instrumen, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, hasil uji validitas berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa masing-masing instrumen penelitian variabel konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja karyawan itu memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Nah, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada variabel konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja karyawan itu valid atau dapat dilanjutkan untuk uji yang selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Di sini dapat diketahui dari tabel bahwa variabel konflik pekerjaan keluarga itu memiliki nilai sebesar 0,789, dan stres kerja memiliki nilai reliability sebesar 0,693 dan kinerja karyawan 0,853. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika variabel ini memiliki nilai reliability sebesar lebih besar dari 0,06, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen pada variabel konflik pekerjaan keluarga, stres, dan kinerja telah reliable. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas pada penelitian ini didapatkan nilai dengan signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah berdistribusi normal serta bisa dilanjutkan pada tahapan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Nah, di sini uji heterokedastisitas memiliki kriteria yang pertama, titik tidak menyebar di atas atau ke bawah, titik data tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran data, titik data tidak membentuk pola bergelombang atau pola tertentu, dan hasil uji heterokedastisitas yang didapatkan bahwa pertama, titik data di sini tidak menyebar dan tidak berkumpul.
Yang kedua, titik data tidak membentuk pola lonceng atau pola lain atau pola-pola tertentu, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian yang ketiga yaitu uji multikolenialitas. Ya. Di sini dapat diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel sebesar lebih besar dari 0,10. Mengingat di sini nilai toleransinya sebesar 0,994 dan memiliki nilai VIF sebesar 1,006 atau lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat diartikan pengujian telah lolos dan dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya atau tidak terjadi gejala multikolenialitas. Ya, selanjutnya memasuki analisis regresi dan pengujian hipotesis. Nah, untuk yang pertama itu regresi, dapat didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 44,687 ditambah minus 0,865 ditambah minus 0,101. Nah, dari hasil persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai yang pertama, nilai koefisien beta variabel konflik pekerjaan keluarga sebesar minus 0,865 dengan nilai beta negatif berarti mengindikasikan bahwa pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kinerja karyawan adalah negatif. Yang kedua, nilai koefisiensi beta stres kerja sebesar minus 0,101 yang mengindikasikan bahwa pengaruh stres kerja di sini terhadap kinerja karyawan adalah negatif. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi atau R2. Nah, di sini didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,520 atau sebesar 52%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 52%. Sedangkan sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya memasuki uji F statistik. Nah, berdasarkan hasil pengujian F statistik pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai F sebesar 16,256 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dikarenakan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini uji tes statistik. Ya, berdasarkan hasil pengujian tes statistik pada tabel yang sudah ada, yang sudah saya temukan, yaitu diketahui bahwa masing-masing variabel independen konflik pekerjaan keluarga memiliki nilai signifikansi 0,000. Sedangkan variabel independen stres kerja di sini memiliki nilai signifikansi 0,370 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel konflik pekerjaan keluarga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya di sini kita memasuki kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah konflik pekerjaan keluarga berpengaruh secara negatif dan signifikan, dan yang kedua stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ya, yang terakhir yaitu adalah saran. Yang pertama bagi sekolah atau instansi, yaitu diharapkan pemimpin atau kepala sekolah atau siapapun yang berwenang di sekolahan tersebut
dapat memberikan keringanan pekerjaan atau pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah bagi mereka yang memiliki anak kecil di rumah atau sedang ada permasalahan di dalam keluarga mereka. Sehingga hal tersebut tidak minimal mengurangi stres mereka dan juga bisa mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel keterkaitan dengan konflik pekerjaan keluarga seperti dan stres kerja. Karena masih banyak tadi diketahui sebesar 48% terdapat pengaruh variabel-variabel lain di luar variabel konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi skripsi saya. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang lain, itu karena Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.